Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, Rabu 1 Februari 2023, hari biasa pekan biasa keempat, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Markus, bab 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, ada banyak kisah mukjizat yang tertulis dalam kitab suci yang membuat orang takjub, lalu memuliakan Allah. Misalnya, saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 temannya, banyak orang takjub dan memuliakan Allah. Dalam Injil Markus bab 2 ayat 12 dikatakan demikian. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Orang-orang sekampung halaman dengan Tuhan awalnya takjub dengan banyak mukjizat yang telah dilakukannya dan pengajarannya yang penuh wibawa. Akan tetapi ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah tukang kayu dan anaknya Maria, saudara dan saudarinya dikenal juga oleh mereka, lalu mereka menolak dia. Mereka menolak Yesus karena dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang-orang sekampung Yesus cenderung mempertimbangkan dan menilai orang dari apakah orang itu dari keluarga yang cukup berada, terpandang, atau tidak. Status sosial dan ekonomi berbicara lebih kuat daripada keutamaan hidup yang ditunjukkan orang tertentu. Saudari-saudaraku yang terberkati, banyak orang cenderung menilai dan menghargai orang dari latar belakang keluarganya dan dari yang dimilikinya, bukan pada keutamaan dan sikap hidup orang tersebut. Mari kita mohon rahmat Allah agar mampu menemukan makna dan sukacita sejati dalam hal yang biasa dan sederhana. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Sang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari yang masih dipercayakan kepada kami. Sabdamu hari ini mengajak kami untuk bisa menemukan kegembiraan dan makna hidup dari hal-hal yang biasa. Semoga hati kami terbuka dan peka supaya bisa menemukan dan mengalami sukacita dan kelegaan dari tiap karya yang kami lakukan, walaupun biasa dan sederhana, untuk orang lain dan dalam rutinitas setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami,
yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.